Artinya dari awal saya hadir di sini sadar betul bahwa ini kita sedang membicarakan umat, kita sedang membicarakan diri kita sendiri. Tidak banyak orang yang model begitu, maka alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalam hal-hal perjuangan keumatan. Saya di berapa yang baru, saya itu 2 hari yang lalu saya berjaga lihat skor, ternyata momentumnya pas. Hari Jumat kemarin, hari Kamis secara mendadak saya ke Jakarta, sampai Jakarta maghrib, menemani Gusmen begadang sampai jam 2 atau jam 3, pulang istirahat sebentar ke penginapan, jam 8.30 harus sampai stasiun. Jadi saya beruntung sampai hampir 1 menit sebelum kereta berangkat. Akhirnya sampai Brebes. Dari Brebes saya memutuskan juga saya ke Cilacap. Sampai sini tadi malam jam 1. Saya kira hal yang seperti ini nggak bisa sahabat-sahabat mengalami. Waktu kok kalau kawan mereka itu, ya kita niatnya begitu, kita niatnya begitu, kita nggak perlu bersulo, kita nggak perlu sambat. Oke, kuat di sini, nggak kuat pakai mobil, tidak. Kita ada salah satu saya lupa, daunnya dia itu begini. Awak ini bakal rusak, digawe kerja ya rusak, digawe dulu ya rusak. Podo-podo rusak, mending digawe hal-hal yang sifatnya manfaat, itu rusak. Nah itu penting. Saya juga akan menyampaikan Pak Presiden dengan semua para sahabat-sahabat. Jadi bisa saya sampaikan lagi. Ini kata kunci yang harus kita perjuangkan, kata kunci yang menjadi organisasi. Ini janjinya Kanjeng Nabi, janjinya Allah. Karena yang mengucapkan Kanjeng Nabi ini janji, dan sekaligus pasti ini janjinya Allah. Mayyasawa ala musyirik, yasawa alaihi dunya wal akhirah. Itu sapa wonge gawe kemudahan, gawe pitulungan orang-orang yang sedang di dalam kesulitan, maka janjinya Allah, janjinya Rasulullah, kita orang tersebut akan dimudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Ini penting. Ini menjadi spirit kita bahwa apa yang kita lakukan, mengupayakan, mengusahakan, membantu orang lain dan sebagainya itu kita niati dalam rangka itu memberikan manfaat, kemudian memberikan kemudahan. Insya Allah kita juga urusannya akan dipermudah. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat, itu janji. Nah ini kita perlu balik betul. Nah pertanyaannya kita punya urusan atau tidak? Nah, justru kalau nggak punya urusan itu malah bingung itu. Balesnya gitu. Nah, itu hebatnya Ansor Bacot itu. Maka dalam satu waktu kemarin ini sebagai mengingat kita juga, kalau ada kader Ansor, kader Bacot, sekelasnya kader Ranting, di dalamnya itu dibukakan, ditunjukkan oleh Allah pada kita semua, kena Gus Suranto harus dibongkar, maka sudah dimakamkan 15 tahun yang lalu. Kain kafalnya itu masih utuh, badannya masih rusak, tapi tulang-tulang belulannya masih ada, tapi kainnya masih utuh 15 tahun. Ini kan kalau nggak istimewa kan tetap nggak kayak gitu. Maka saya meyakini sahabat-sahabat Ansor Bacot itu orang-orang istimewa. Kali tadi dia sedang
sehari-hari itu tidak sedang memikirkan dirinya sendiri, tapi dia memikirkan orang lain. Itu hebatnya Ansor Base. Kita ditanamkan juga. Maka forum-forum seperti ini sebagai para pimpinan ini menjadi penting untuk selalu mengasah. Kita tidak boleh berpuas diri, tidak boleh berpuas diri apa yang ada. Kita harus ingat terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutinitas. Jangan berbangga dengan kesibukan. Sementara kesibukan itu ternyata hanya rutinitas. Ya, misalnya ngepam, itu rutinitas. Dipelaksan, itu rutinitas. Itu sudah. Ya memang begitu kan. Nah, yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita membawa organisasi ini bergerak menuju level-level tertinggi. Kemarin sudah pada level mana, hari ini kita bawa pada sampai level mana. Nah, upaya untuk membawa ke level-level tertentu itu pasti harus ada effort, harus ada perjuangan. Jenengan melakukan yang sudah rutin itu sudah baik. Katanya Mbak Mun itu menjadi orang baik apa? Yus baik, apa? Tapi untuk menjadi bermanfaat itu butuh perjuangan. Untuk membawa Ansor Base ke level tertinggi atau level setingkat lebih baik itu pasti butuh perjuangan. Dan tentu itu butuh tenaga, daya pikir dan sebagainya yang harus kita keluarkan. Jadi kita upayakan. Karena memang tugas kita harus membawa sebuah organisasi ini berkembang jauh. Maka perlu selalu dipikirkan kemarin sudah bikin kemah bakti. Bagaimana? Terselenggaranya sudah, tetapi apa yang terjadi, apa yang habis itu bisa diperoleh. Ini. Nah, sahabat-sahabat, di Jawa Tengah ini, alhamdulillah kita semua sama-sama berkomitmen untuk melakukan kaderisasi yang terus berkembang lebih baik. Di Jawa Tengah kita sudah bersepakat tidak boleh dipaksa sebelum ikut PKD. Awalnya banyak yang protes, tapi ya begitu diikuti jalan ya, alhamdulillah. Kenapa kita lakukan begitu? Ya karena kita ingin membawa organisasi ini pada level-level terbaik, meningkat. Kopi apa tadi? Kopi terbaik itu dibuat dari biji-biji pilihan. Tidak boleh sembarang biji kopi dimasak, jadi enggak, pasti enggak enak. Kopi yang enak itu terbuat dari biji pilihan. Kita juga sama, kado terbaik Ansor Base ini ya itu kado ini yang benar-benar terseleksi. Tidak boleh orang asal lewat diawet kasih seragam, itu nggak bisa, pasti nggak jadi. Apalagi di itu dipelajar, seragam tak tuh kayak mesti ada nih. Sing ganti itu ya tenanan tuh seragam diri, tuh sepatu diri malah tidak. Terus dipelajar banyak, surat seragam diri, sepatu diri itu ya. Jadi semakin ada perjuangan untuk melalui itu menjadi filter. Nah, kita niatannya sebenarnya sederhana. Organisasi ini insya Allah sudah cukup sangat besar. Ansor Base ini. Kalau kita menghitung jumlah, pertanyaannya kan kita sedang mengejar apa? Mau banyak-banyakkan.
terus musuhnya siapa? Kita ini sudah insya Allah paling besar. Maka yang diperlukan adalah perbaikan. Maka kita seleksi betul hari ini, kita dorong betul. Maka ikhtiar tadi bisa ikut di kelas terakhir PKB itu sebenarnya ingin memberikan cerita, memberikan narasi kepada siapapun bahwa untuk mengenakan seragam Banser Doreng itu nggak mudah, ada proses panjang. Bahwa kemudian setelah Doreng pakai pakaian safari ini juga bukan hal yang mudah, ada proses. Ini jadi mahal, bukan barang murah. Nah itu maka ya saya minta semua sahabat-sahabat berkomitmen mewujudkan itu. Tunjukkan pada dunia bahwa untuk menjadi Banser itu meskipun ini kita swasta dan juga ada bayarannya, itu prosesnya nggak mudah. Ada hal yang harus dilalui, tidak sembarang. Hari ini tuh mohon maaf, yang pakai itu banyak banget. Banyak. Saya beberapa waktu yang lalu itu ada salah satu anak angkatnya petinggi Polri ini ikut mengangkat Ansor Banser. Saya tuh bingung ini mau nggak ya? Sebenarnya mau nggak itu PKD? Harus itu PKD dulu. Kalau mau jadi Banser ya baru itu dilatih. Dan itu harus dilalui, tidak. Saya tidak bisa memberikan privilege khusus dengan mau bersurat. Kemarin di Brebes ada screening, kita nolak, ada berapa kita tolak, kita paksa tolak. Termasuk juga, karena mohon maaf masih ada yang urusannya. Saya sampaikan, dan ngapain itu khusus bala? Kalau hanya sekedar ingin manfaat, di praktis juga manfaat. Itu skill jelas, ada skill khusus. Tapi kasus balan ini kan memang PKL yang khusus balan itu dirancang agar sahabat-sahabat itu bisa melaju lebih. Bisa jadi ketua, bisa jadi kasat, atau yang lain. Tapi kalau sudah enggak, terus ngapain kan? Kita didik itu kan berarti muspro sudah dari awal. Jelas. Kode-kode begitu ya, orientasinya untuk dipraksus. Maka saya sudah bangun wacana, cuma nggak tahu nanti mudah-mudahan di kepengurusan ke depan bisa diwujudkan. Jadi itu khusus banget, ya sebaiknya harus isu saya itu dipraksus. Susbalan ini kan perwira menengah. Kalau perwira menengah berarti dia harus sudah punya kecakapan khusus. Kalau belum punya kecakapan khusus kok sudah jadi perwira terus ngapain gitu. Saya bayangkan terus pakai seragam, ketika terjadi sesuatu dia nggak tahu harus ngapain, itu kan aneh gitu. Ngapain? Ini mana? Jadi kita jenengan kita sama semua punya tanggung jawab bagaimana kita membawa ini ke level-level. Maka pilihannya adalah panjenengan semua, kita semua itu pilihannya ada dua. Satu itu memilih momentum, dua memanfaatkan momentum. Membuat momentum berarti kita membuat sendiri, kita menciptakan sendiri, mengadakan sendiri momentum sehingga itu menjadi alat untuk konsolidasi dan memajukan demokrasi. Demokrasi itu adalah momentum yang kita apel, itu adalah momentum yang kita create.
Tapi kita juga bisa memanfaatkan momentum yang ada. Setiap event, setiap kejadian, setiap hajatan apapun itu kita bisa manfaatkan sebagai ajang untuk menunjukkan konsolidasi. Mulai pilkades sampai nanti pemilu, pilek, sampai nanti pilkada. Ini adalah momentum yang tersedia. Tinggal sahabat-sahabat memperlakukan itu seperti itu. Kita itu sesungguhnya, ini saya mengingatkan lagi, saya menyampaikan kepada sahabat, karena panjenengan semua dari pemimpinan, panjenengan semua tidak boleh alergi berpolitik, tetapi boleh berpolitik dengan program yang ada. Karena sesungguhnya level-level kebijakan apapun itu ya karena ada proses politik. Kalau kita apolitis ya nggak bisa. Pembubaran HTI itu kebijakan politik. Ada prosesnya. Itu kalau nggak ada pressure dan kemudian tidak ketemu dengan momentum politik ya nggak mungkin. Itu sebabnya. Termasuk hal-hal yang lain, kebijakan-kebijakan yang itu untuk pemuda, untuk kaum nahdi dan sebagainya, untuk mengangkat harganya kaum nahdi, itu semuanya politik. Maka panjenengan tidak perlu ahli politik, tapi jangan sampai kita sudah punya program, organisasi tidak boleh dibawa politik. Itu agama. Nah, semalam misalnya ada pemberian paket bangsa di Demak oleh PAC bersama anggota Tulur Malam. Itu saya pusing dalam tidak boleh yang begitu-begitu. Dipastikan semua sampai PAC sampai ranting tidak boleh ada yang begitu-begitu. Tidak boleh. Tidak begitu caranya. Nah, kita secara kuantitas banyak. Nggak usah dihitung aja udah banyak gitu. Sudah kita tidak lagi. Tapi secara kualitas ini ya masih dalam, masih beda. Kita sering apel, padahal apel itu sebenarnya biayanya mahal. Apel buzzer itu saya biayanya mahal. Murah itu karena pada hubungan dewi-dewi, sanggup bensin dewi. Karena saya ngerti, karena saya beberapa kali terlibat acara skala nasional. Apel yang di Prambanan itu waktu itu antar kali Jawa Tengah itu berapa ya? Sekitar 15.000 kalau ada bodi. Biayanya besar. Apel 100.000 itu kalau apalagi besar kan? Cara ini gimana? Apel itu satu bis itu berapa kosong? 50, maksimal 60. Harga bis itu berapa? Cilacap itu kemarin ada berapa bis? 19 kalikan berapa? Kalikan 3 kalikan 6 juta. 7 juta berapa kan? Iya, harus Cilacap belum yang lain. Lebih bisnya kok itu dulu konsumsi. Sama, apa di kabupaten juga sama. Bedanya itu kan ada iuran sendiri-sendiri, karena pada bawa bensin sendiri-sendiri tidak minta.
Nah, maka sebenarnya perlu sahabat-sahabat juga memikirkan momentum-momentum apa yang bisa menjadi uji konsolidasi organisasi kita ini dengan biaya-biaya yang murah. Nah, maka ini kembali sekretarisasi BKM ini sebenarnya desainnya adalah salah satu uji kekuatan kita. Siapa yang untung? Semuanya untung. Di level nasional yang untung, level provinsi untung, level kabupaten. Kalau sahabat-sahabat GKM NU ini di sini ada ketua umum kita, dan ini coba menjadi tes case kekuatannya Ansor. Hari ini kita dilatih dalam GKM desentralisasi. Bagaimana kita melakukan kegiatan yang terkoordinasi, terukur. Terukurnya ya dengan cara dilaporkan. Berarti malam putih tempel itu pernah dilaporkan ya, dan suruh ini. Karena kemudian nggak bisa dilihat gitu, nggak bisa dilihat. Ini kalau jreng, pokok tempel semua ada datanya jreng. Sahabat Pani, sahabat Kasar bisa ngomong, nih kegiatan Ansor hanya dalam hitungan waktu sekian ada sekian penduduk. Targetnya kemarin berapa sih? 76.000 rumah. Nah, sekitar kan berarti 76 rumah. Kalau kemudian satu rumah itu ada 76.000 itu kali 3 itu ada berapa? Ada berapa watt? Ini memang kegiatan ini agak gimmick. Kita di Cilacap ada berapa DPT? 2 juta. 2 juta itu kalau dibagi 4 ada berapa? 500.000. Berarti di Cilacap itu kurang lebih ada 500.000 rumah. Kalau kita sudah ada 70 rumah itu kan sudah sekian persennya gitu. Kekuat itu kira-kira kan jangka konsolidasi kita, kira-kira begitu. Enggak sedikit itu, 500 enggak sedikit. Itu salah satu contoh. Maka ini penting momentum-momentum yang bisa ini sahabat-sahabat coba gunakan dengan sebaik mungkin, mengasah diri sebagai pimpinan, mulai fokus sampai kemudian nanti pilkada. Ini pilkada sebentar lagi tahapan mulai. Saya sih memang tidak ingin, dan ini memang tidak boleh organisasi ini dipakai untuk politik, tidak boleh. Ansor itu tidak boleh. Tetapi persahabatan ini harus menunjukkan tariknya di pilkada ini. Kan kita belum tahu nih siapa-siapanya juga belum tahu, tapi paling tidak kan harus dibangun dilanjutkan sekali, tunjukkan kekuatan sehingga itu kita menjadi pemain tetap, kita tidak pernah duduk. Sahabat pimpinan, sahabat Fani, sahabat dari Mustafa, di luar itu ya harus sering banyak membangun komunikasi dengan stakeholder, dengan kepala daerah. Boleh nggak? Boleh. Bahkan ketika melakukan negosiasi itu boleh, nggak ada masalah. Tapi jangan negosiasi untuk kepentingan dirinya sendiri, menegosiasikan organisasi. Tahun depan Ansor Banser dapat alokasi berapa, dapat kegiatan apa saja.
harus dapat nyambung, channeling, musik channeling itu. Mohon maaf. Dalamnya kayak gini-gini itu yang paling gercep itu teman-teman EP. EP itu ya justru itu. Dia nggak banyak orangnya, tapi bikin isu terus. Dan kirinya lewat bikin horor gitu. Yang minta kerjaan lah, yang minta apa, lahan parkir dan sebagainya. Nah, kita juga secara pelan-pelan ya, sampai sudah ada yang merintis ke sana. Bikin parkir yang legal, bikin perusahaan parkir, bikin perusahaan jasa security juga boleh. Ya tujuannya menampung, enggak menampung sahabat-sahabat itu, termasuk mohon maaf sahabat-sahabat yang kira-kira purna itu mau ngapain? Mau sebagai bangsa selawat. Jiwa bangsa harus lawannya benar. Tapi kan kita mau regenerasi. Tapi ya banyak yang nggak kepikir, nggak mikir. Ya untungnya itu di situ. Untungnya itu kita sudah dijamin oleh Allah dan Rasulullah tadi. Urusan kita sudah ditanggung. Urusan hebatnya itu di situ. Dan kita pikir, sudah ada yang pikir. Tapi maksud saya kita mulai ada yang berpikir begitu. Ya kan kita pasti tidak ingin. Kita itu hari ini Ansor Banser itu levelnya naik. Kenapa? Karena ketua umumnya jadi menteri. Ya kita ikut berbangga. Nah cuma nggak tahu ini berkahnya sudah pakai Cilacap atau belum. Sahabat Pak ini pernah bentak-bentak kemana kalau belum. Dioptimalkan gitu. Silakan, nggak ada yang salah. Asal apa proporsional gitu. Ya sama. Kalau Ansor Banser ini nanti juga di Cilacap itu levelnya pengen naik ya. Jangan dibiarkan sahabat Fahri sama Hadi Mustafa ini nganggur. Harus derajatnya naik. Apa? Nggak tahu nanti berarti setelah sesuka atau apa atau komisaris PBA atau apa. Jenengan nggak usah meri, soal bagiannya sendiri, tetapi kita sama isinya agar organisasi kita itu diperlukan. Kita dewan pengawas, dewan komisaris PBM, dewan pengawas rumah sakit sudah apa? Saya itu bukan tenaga kesehatan, tidak bisa kesehatan dari pengawas rumah sakit. Proses politik. Apa? Dan tugas kita begitu, mendorong kader-kader terbaik kita untuk menempati pos-pos. Hanya harapannya ya agar kemanfaatannya lebih. Dengan asalnya rokok biasanya di sekolah saya ingin topi ya gitu akhirnya. Ya, boleh gitu. Nah itu kalau dipikirkan, sahabat-sahabat dipikirkan, jangan takut, dan tidak boleh saling sikut sesama sahabat. Kita harus membangun platform SNS, sahabat mempromosikan sahabat, sahabat membantu sahabat, sahabat menolong sahabat.
Nah itu yang harus dipromosi. Bicara. Itulah yang namanya jiwa korsa itu. Korp satu komando. Dalam bahasa Sukarji Kasubandi yang tertusuk pada berjalan padi. Kita bisa dulu. Jangan sampai ini di mana-mana, gejalanya di mana-mana ini. Platformnya anak muda NU zaman dulu senang melihat sahabat susah, susah melihat sahabat senang. Itu yang harus dikikis, dihapus menjadi senang melihat sahabat senang, susah melihat sahabat susah. Ya supaya harus saling mengingatkan. Tadi ini orang pancari itu nikmat. Yang ikut alhamdulillah. Feeling beda, rokoknya dibagi. Tapi nek lali kok berarti kurang kocok, wis. Ya cukup semono wae, wis. Ganti cicil. Nah, ini penting. Maka sekali lagi momentum-momentum yang ada silakan dicermati, silakan gunakan untuk mengasah diri, silakan gunakan manfaatkan untuk menaikkan level organisasi. Otomatis, sama level panjenengan juga ikut naik, otomatis. Maka kalau itu terjadi, yang perlu dipersiapkan kemudian bagaimana kita bisa memaksimalkan kader-kader kita, kader-kader terbaik kita itu bisa ada di pos-pos strategis yang ada di sini. Nah, syukur-syukur ada yang mau melompat ke Jawa Tengah atau sampai ke level nasional ya alhamdulillah. Tapi paling tidak dijelaskan apa sih yang bisa kita itu. Ya nggak di sini nggak bisa. Orang itu mikirnya itu hanya selain persaingan menuju film itu persaingan berat sampai di situ. Nah di Jawa Tengah saya mencoba berpikir lain. Bilalah film saya nggak dapat pilkada apalagi yang lain pada ributan di situ, saya mengambil jalan yang tidak dirambah oleh orang. Akhirnya tak bisa jadi juga pengawas rumah sakit. Mungkin dalam ingatan saya, dalam catatan saya itu ya juga mungkin baru sejarah di tingkatan anak-anak muda itu masuk ke jajaran Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas berikut kontrol di KA Provinsi Jawa Tengah. Tidak ada yang lebih itu. Mungkin bisa masuk orang telepon, bisa ya? Ya bisa. Bagaimana di jalan biasanya ini sangat bisa. Ada kok pos-pos yang itu bisa didorong. Ada Dewan Pengawas Rumah Sakit itu pasti ada, PDAM itu pasti ada, kemudian BKK itu juga ada, BKK itu ada. Tapi ya nggak mungkin kalau panjenengan nggak berkeringat ingin dapat posisi itu nggak mungkin, harus berkeringat. Harus begitu. Adanya kaidahnya itu makanan aksal filan aksal fakulah. Yang berkeringat yang dapat jatah, dapat kue banyak. Kalau nggak berkeringat tapi dapat kue kan nggak bisa. Nah itu
Itu yang perlu dirancang oleh sahabat-sahabat tanpa, sekali lagi, tanpa menodai seragam yang kita tahu. Apakah bisa? Bisa. Bisa. Mbak, sekali lagi, panjenengan semua di level pimpinan ini, saya sampaikan, jangan anarki politik. Apakah anarki politik? Iya. Answer itu berpolitik, tapi bukan politik partisan. Politik kita adalah politik kebangsaan, politik keumatan. Niatan kita adalah bagaimana agar kebijakan yang ada itu berpihak untuk publik. Publik itu siapa? Publik yang mayoritas adalah bentuk ulama. Lewat pendekatan survei, 56% lebih penduduk Indonesia itu Nahdlatul Ulama. Baik itu yang NU asli maupun asli NU naturalisasi, baik NU tulen maupun NU mampu NU. Yang ditanya kamu NU nggak tahu saya. Lah kamu kunut nggak? Ya kunut. Terus nggak tahu sih. Kayaknya sih saya NU. Nggak ada. Itu silakan forum-forum seperti ini dimanfaatkan untuk sekali lagi menaikkan level organisasi. Dengan begitu, insya Allah level panjenengan juga ikut naik otomatis. Mudah-mudahan acara pada kali ini mendapatkan ridho dan hidayah dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.